Jumpa lagi Jadi TV. Ya, sekarang kita ada di CES 2024, tepatnya ada di ruang pamernya MSI. Dan ini adalah PC gaming konsol baru dari MSI, yaitu MSI Claw yang beda banget. Kenapa? Karena dia pakai prosesor Intel di dalamnya. Ya, nanti tentunya ini akan kita bahas dan tentunya kita akan muter-muter di sini, kita akan lihat ada laptop-laptop baru apa aja dari MSI ya. Yang sekarang ini topiknya adalah AI era of computing. Yuk, mari kita lihat ada apa aja di sini. Oke, ini apa nih? Ini yang katanya kencang-kencang banget itu ya? Ini katanya paling kenceng itu. Paling kencang ya. Oke, ini adalah Titan 18HX di sini ya. Ini flagship gaming laptop, salah satu laptop gaming paling kencang di dunia saat ini. Titan memang selalu begitu ya. Untuk speknya high-end banget, dia pakai Core i9 14900HX. Untuk GPU dia up to RTX 4090 dengan total power itu up to 270 watt dengan MSI Overboost Ultra. Untuk slot RAM-nya ini ada 4 dan dia punya 3 slot M.2 untuk SSD-nya. Layar 18 inci nih, 16:10 4K, refresh rate 120 Hz, 100% DCI P3, display HDR 1000 ya. Dia pakai mini LED loh yang satu ini ya, panel IPS level. Ya, tapi IPS levelnya ya nggak kira-kira sih sebetulnya, bukan IPS level abal-abal. Ini salah satu laptop pertama di dunia yang pakai panel mini LED ini. Speakernya itu pakai Dynaudio dengan total ada 6 speaker, 4 tweeter dan 2 woofer. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 7 dengan Intel Killer. Vapor chamber untuk coolernya itu pakai 2 kipas dan 4 exhaust di sini. Keyboardnya SteelSeries pakai Cherry MX Ultra Low Profile per key RGB. Iya, mantap sekali. Touchpadnya seamless, ini menyatu dengan palm rest. Ada RGB-nya juga untuk penanda posisi dan pakai haptic feedback di sini. Baterainya nggak kira-kira 99,9 watt hour, masif ya. Tapi ya bobotnya ini 3,6 kg memang. Ya cuman kalau lihat potensi performanya, wajar banget. Nah sekarang kita beralih ke Rider 18HX ini. Ini varian terbaru laptop gaming kencang MSI. Sekarang ada beberapa elemen yang bikin Rider ini lebih mirip dengan Titan. Tapi ini tetap lebih terjangkau daripada Titan tentunya. Slot RAM ada 4 seperti Titan, tapi untuk M.2-nya itu slotnya cuma 2. Prosesornya juga pakai up to Core i9 14900HX ya. GPU up to RTX 4090 juga. Untuk MSI Overboost Ultra di sini bisa sampai 250 watt ya, sedikit di bawah Titan. Layar yang digunakan juga speknya mirip dengan Titan 18HX. 18 inci 4K 120 Hz mini LED dengan panel IPS level. Ada juga opsi QHD, tapi ya itu nggak pakai mini LED tentunya untuk yang lebih terjangkau. Nah mungkin yang jadi pembeda yang paling besar antara Titan dan Rider, dia pakai keyboard membran dan touchpadnya ini standar aja. Baterai sama-sama gede sih, 99,9 watt hour, bobot juga sekitar 3,6 kg. Sekarang ini adalah Stealth 18 AI Studio, versi terbaru dari laptop high performance sekelas laptop gaming. Tapi ini biasa untuk content creation, namanya juga Stealth ya, dia lebih tipis. Layarnya juga besar, 18 inci seperti Titan sama Rider, tapi tebalnya cuma 2 cm, bobot sekitar 2,79 kg, jadi juga lebih ringan. Untuk layar dia juga menawarkan resolusi 4K, refresh rate 120 Hz dengan mini LED juga, 100% DCI P3, display HDR 1000, jadi minimal bisa sampai 1000 nit di peak brightness-nya. Performa tinggi, GPU sampai dengan RTX 4090, dan ini udah laptop Nvidia Studio, jadi udah divalidasi buat para kreator nih ya. Yang beda itu adalah CPU-nya, ya prosesornya pakai Meteor Lake alias Core Ultra. Ini sampai dengan Core Ultra 9 185H. Selain itu karena ada akselerator AI dalam prosesornya, jadi fitur-fitur AI-nya ya tentunya lebih mantep karena ada NPU atau Neural Processing Unit yang berjalan lebih efisien untuk aplikasi-aplikasi content creator misalnya ya. Baterai ini gede loh, 99,9 watt hour juga. Dan dia pakai keyboard SteelSeries per key RGB. Untuk speaker ada 6, 2 tweeter dan 4 woofer. Juga dari Dynaudio di sini. Desain speakernya terinspirasi speaker dari mobil Mercedes-Benz di sini ya. Nah, selain varian yang 18, ada juga yang lebih kecil. Ini ada yang 16 inci ya. Dan kemudian ada juga yang 14 inci yang lebih ringkas lagi di sini. Spek keduanya ini yang kecil-kecilnya juga high performance, tapi pastinya nggak setinggi yang versi 18 inci. Dan ya tentunya tetap tipis juga. Dan yang ini adalah MSI Claw ya, ini handheld PC gaming konsol pertama yang pakai Intel Core Ultra, tepatnya ini pakai
Core Ultra 7 155H. GPU-nya jadi pakai Intel Arc Graphics ya, integrated di dalam Core Ultra. Ya ini harusnya lebih kencang ya, soalnya kan ya di dalamnya udah lebih kencang sekarang kalau pakai Core Ultra GPU-nya. Menurut Intel, kalau ini dikerjakan bareng MSI dengan Intel, iya, jadi nggak dilepas ngerjain sendirian ya, dibantuin banget. Jadi optimalisasi dan fine tuningnya ini benar-benar harusnya mantep lah ya. Bahkan software pendukung perangkat ini memang sudah dibikin sesuai dengan arahan dari Intel juga. Untuk OS dia pakai Windows 11 atau Windows 11, layarnya touchscreen 7 inci, Full HD 16:9, 120 Hz, 100% sRGB. Ini IPS level ya, dengan brightness tipikal di 500 nit. Baterainya 53 Wh, terbilang besar di kelasnya. Sistem pendingin harusnya terbilang mumpuni karena dipakai cooler boost Hyperflow dengan 2 fan dan 2 heat pipe. Ya, pendinginnya tentunya harus oke supaya SD card-nya bisa aman ya. Nah, Holo Grip didesain khusus dengan kontur mirip seperti gamepad buat kenyamanan pegang waktu main game jangka panjang ya. Menariknya dia juga support Wi-Fi 7 karena pakai Intel Core Ultra dan ini juga support Thunderbolt 4. Ada satu Thunderbolt 4 di sini. Ada MSI App juga di sini, ini membuat kita bisa main game-game Android di handheld ini. Jadi nggak cuma sekedar game PC aja ya, ini bisa banyak banget pilihan gamenya. Ya, tentunya di sini masih ada lagi laptop-laptop lain yang juga nggak kalah kerennya. Dan yang satu ini bahkan keren, baru, terjangkau. Untuk kelas entry level gaming ada MSI Cyborg 14. Sebelumnya Cyborg ini pakai layar 15. Nah, varian Cyborg 14 ini hadir dengan Intel Core yang generasi ke-13 dengan GPU RTX dengan opsi RTX 2050, 3050, 4050, dan 4060. Ukuran layarnya sesuai dengan namanya pakai 14 inci, jadi ringkas nih. Resolusinya Full HD 16:10, 100% sRGB dengan refresh rate 144 Hz. Menariknya, untuk laptop gaming ringkas, laptop ini tetap punya port gigabit LAN. Berdasarkan info dari MSI di Amerika Serikat, laptop ini dijual dengan harga terendah di $899 aja. Lalu untuk mid-range gaming itu ada Sword ya, tipe Sword, pedang. Dan ada juga Crosshair. Keduanya punya spesifikasi yang mirip, Crosshair diposisikan sedikit lebih tinggi dan hadir dengan desain yang lebih gaming. Spek keduanya pakai Core i7 14700HX dan untuk GPU, Crosshair itu hadir dengan opsi RTX 4060 dan RTX 4070, sementara Sword itu bisa ada 4050, 4060, dan 4070. Keduanya tersedia dengan varian layar 16 dan 17 inci dengan refresh rate up to 240 Hz. Selain itu masih ada juga update untuk beberapa varian laptop gaming MSI yang lain dengan menggunakan prosesor keluaran terbaru seperti Plus 16 AI, Plus 17 AI yang hadir dengan Core Ultra 9 serta GPU RTX 4060 atau 4070. Oke, tadi itu laptop-laptop kelas berat ya dan yang buat gaming-gaming. Nah, sekarang kan ada tulisan AI Era for Computing di sini. Nah, ini maksudnya apa sih? Oke, mari kita lihat laptop-laptop yang lebih ringan, lebih tipis, dan sudah punya kemampuan AI. Nah, di MSI itu gampang sebetulnya untuk tahu mana sih yang udah punya kemampuan AI spesial. Nih, lihat nih. Karena di namanya ditambahin kata-kata AI. Iya, yang udah pakai kata AI ini berarti punya kemampuan AI spesial, pakai NPU. Oke, sekarang kita lihat dulu deh kemampuan AI-nya seperti apa sih. Ini namanya AI Artist dari MSI ya. Ini MSI AI Artist. Ini tool kreatif berbasis AI yang bisa buat gambar dengan prompt atau deskripsi yang kita masukkan. Udah biasa dong, udah biasa ya. Tapi di sini beda sebetulnya, nggak biasa. Bukan cuma dari teks gambar, tools ini juga bisa membuat gambar dari gambar lain serta mendeskripsikan gambar jadi teks, bisa. Lalu menariknya untuk gambar yang dihasilkan ada juga opsi untuk membuat file PSD atau file untuk Adobe Photoshop yang ada layer-layernya. Nah, nih lihat nih, ada layer-layernya gitu tuh ya. Nah, kemudian jadi bisa diganti-ganti tuh isi itu, bisa dibuang tuh, dihidupin lagi gitu kan. Ini diekspor dari si MSI AI Artist. Ya, di sini MSI juga menawarkan kemampuan yang namanya MSI AI Engine yang masih terus dikembangkan. Dan tentunya di sini juga banyak demo yang menampilkan kemampuan NPU atau Neural Processing Unit dari Intel Core Ultra terbaru. Yaitu ada di beberapa laptop, tentunya semua yang udah pakai Intel Core Ultra otomatis akan punya kemampuan AI. Menariknya, itu juga termasuk MSI Claw ya. Oke, ini satu contohnya nih ya, ada Creator 16 AI Studio dengan prosesor ya up to Core Ultra 9185H ya. GPU sampai dengan RTX 4090. Lalu ada juga varian Creator Pro 16 AI Studio yang pakai prosesor sama, tapi dilengkapi dengan GPU kelasnya malah kelas profesional.
Kemudian Summit E16 AI Studio serta Summit E13 AI Evo yang prosesornya itu sampai dengan Core Ultra 7 155H. Kemudian ya ini juga termasuk, ini salah satu laptop yang kita suka banget, Prestige 13 ya. Ini namanya sekarang Prestige 13 AI Evo ya, dia udah pakai panel Samsung OLED di sini. Kenapa ini menarik? Karena dia pakai bobot yang cuma 990 gram doang, ringan sekali, tapi iya baterainya besar, kemampuannya tinggi, dan sekarang dia sudah pakai prosesor hingga Core Ultra 7 155H. Iya, tipis, ringan, mudah dibawa-bawa, tapi powerful sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu ya, laptop-laptop yang ditampilkan MSI di CES 2024. Ya, memang menarik-menarik, ada yang super kencang, bahkan sampai ada yang portable handheld gaming, dan ada yang tipis ringan tapi udah pakai prosesor yang lebih baru, lebih kencang, plus pakai AI baru juga, luar biasa. Nah, kalau buat kalian sendiri nih, mana yang menurut kalian paling menarik? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi, saya Deddy Irfan, Jagat Tribun TV.